Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor UIN Wali Songo Semarang, yang saya hormati Ibu Dekan beserta para wakil dekan, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen beserta keluarga besar FITK rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua, mari kita bersolawat tibil qulub agar kita selalu diberikan kesehatan dan virus corona ini segera sirna. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallim. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Hadirin semua, Arfa mau tanya nih, siapa yang hari ini merasa bahagia dan senang? Ayo tunjuk jari. Kalau yang nggak tunjuk jari, kayaknya THR-nya sudah pada habis nih. Coba Arfa ulangi lagi biar kompak. Siapa yang hari ini merasa bahagia dan senang? Ayo tunjuk jari. Alhamdulillah. Kita semua harus merasa bahagia dan senang. Bahagia bukan karena THR-nya banyak. Bahagia bukan karena pakaiannya serba baru. Bahagia bukan karena jajannya enak-enak. Tetapi bahagia karena puasa Ramadan telah ditunaikan dengan benar dan sempurna. Betul tidak hadirin? Menurut Ustadz dari UIN Wali Songo Semarang, jika puasa Ramadan ditunaikan dengan benar dan sempurna, maka akan melahirkan manusia-manusia yang disiplin, jujur, dan sabar. Apa hadirin? Disiplin, jujur, dan sabar. Yang pertama adalah manusia disiplin. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, dan disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manusia jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada sesama manusia, termasuk kepada pasangan masing-masing.
pembahasan nih Pak. Yang ketiga adalah manusia sabar. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Bapak Ibu semua termasuk orang yang muttaqin sejati, itkun minan nar, yaitu terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal. Berbeda dengan Arfa dan kawan-kawan. Kalau Arfa dan kawan-kawan bahagia di hari raya karena pakaiannya baru, banyak jajan yang enak-enak, tidak ada PR, bahkan banyak yang ngasih uang. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu. Betul apa tidak teman-teman? Menurut Ustadz dari UIN Wali Songo Semarang, halal bihalal itu ada karena adanya Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu ada karena adanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ada karena adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada karena agar manusia bahagia di dunia maupun di akhirat. Betul tidak hadirin? Menurut Ustadz dari UIN Wali Songo Semarang, inti dari halal bihalal adalah burung apa-apa wis teng teko. Menurut Ustadz dari UIN Wali Songo Semarang, inti dari halal bihalal adalah saling memaafkan, saling menghargai, saling membantu, dan saling menguatkan satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraanmu dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Yang artinya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Oleh karena itu, sesama mukmin harus bersatu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Menurut Ustadz dari UIN Wali Songo Semarang, hanya satu kata yang ingin dicari dalam hidup manusia. Mau tahu tidak hadirin? Mau tahu banyak apa mau tahu banget? Satu kata yang ingin dicari dalam hidup manusia, yaitu kata bahagia. Apa hadirin? Bahagia. Buat apa punya harta banyak, THR banyak, kalau tidak bahagia? Betul? Buat apa punya mobil mewah, rumah megah, kalau tidak bahagia? Betul? Buat apa punya pasangan hidup kalau tidak bahagia? Betul? Oleh karena itu, mari kita berusaha agar hidup ini terasa bahagia. Caranya adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun rezekinya sedikit, rumahnya sempit, RS6. Rumahnya sempit, sean susah selonjor. Yang penting barokah. Amin ya rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pantun. Sa sekolah ngecet gapura, menawi kula salah nyuwun pangapura. Maam kupat dikancani Mbak Yu Juminten, menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara impian yang kedua Pak. Gara-gara bebar orang aja ngajari anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minal a'idin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa khairul insan imaman lana wa imamul arabi wal ajam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahmah au kama qala la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, langkung-langkung wonten ing ngarsanipun Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang atau yang mewakili Bapak Dr. Abdul Khalik MAG, yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan FITK beserta para wakil dekan, para kajur, sekjur, kaprodi, sekprodi. Nanti kalau nggak disebut Mary ya Pak Ikrop. Yang kami hormati dan kami takdimi para guru kami, para guru besar. Ada Prof. Ibnu Hajar, ada Prof. Fatah Syukur, ada Prof. Muslih, ada Prof. Samsul, guru-guru kami, ada Bapak Dr. PhD Mustaqim MPD, ini guru kami, dan guru kita semua, Bapak Dr. PhD Widodo Supriyono, MA. Oh iya, ini Profesor Dr. Nyai Hajah Nur Ubiati MPD, ini guru senior saya yang sering dulu ngetes saya, suruh menghafalkan ayat-ayat, dan alhamdulillah hafal gitu. Saya hafal. Ya, ayatnya saya masih hafal, Bu. Masih hafal sampai sekarang. Jadi para dekan senior, kalau di FST itu karena baru ada 2 dekan, Pak Ruswan sama Pak Ismail, kalau menyebut Pak Ruswan itu namanya dekan senior. Kalau di FITK ya saya sebut Bapak dekan senior, Bapak Dr. Mustaqim, Bapak Dr. Profesor Dr. Ibnu Hajar, ada Bapak Dr. Sujai, Dr. Darmuin mungkin dilewat Zoom, Pak Dr. Raharjo, dan
tidak ketinggalan Profesor Samsul Ma'arif yang belum saya sebut tadi, ya mohon maaf karena sudah sudah jadi dekan FPK ya. Terima kasih, dan para kawan-kawan senior teman sejawat termasuk Bapak Kiai Haji Ikram yang masih tetap semangat walaupun usianya sudah menua. Ya rak terima. Lah tadi pertama sudah nggarapi saya iki nek lawange rak kamot iki terus Pak dijebol. Tapi ya rak apa-apa. Wong lagu lama itu saya sudah paham. Tapi beliau ini kan yang penting, yang beliau itu yang luarnya memang keluar dalamnya halus. Dalamnya halus. Ya, yang pertama saya secara pribadi dan keluarga mengaturkan permohonan maaf di hari raya Idul Fitri ini dengan ucapan ja'alanallahu ayyakum minal a'idina wal faizin. Mudah-mudahan permohonan saya dikabulkan oleh Allah dan Bapak Ibu kersa memberikan maaf kepada kami. Yang berikutnya, terima kasih Ibu Dekan sudah nimbali saya melalui Pak Widi II untuk bisa bersama-sama amplopel. Saya pokoknya enggak usah khawatir. Kalau tidak amplopnya keluar ya nanti ganti JPL enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Terima kasih saya bisa bergabung kembali. Sebenarnya saya merasa sangat berat sekali untuk mengisi apalagi berceramah. Karena sudah tahu semua di tempat ini itu gudangnya ilmuwan yang luar biasa, sementara saya tidak ada apa-apanya. Tapi kata Pak Rozi, wong iki halal bihalal iki sing penting giliran ngutamake kasepuhan. Nah, saya termasuk dikasepuhkan. Jadi Pak Ikram jangan marah kalau disebut kasepuhan karena seangkatan saya. Saya niati, ini mungkin cara Bu Dekan mengingatkan saya karena setelah saya pergi ke Saintek itu wong ora tau ketok sakmono gedene. Nah, ini saya maknai bahwa ini memanggil supaya silaturahmi. Kalau wong ini kok nek ora dikai JPL kok ora tekan kene. Nah. Ini sekali lagi saya nuwun sewu, niat saya ke sini mau silaturahim Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Ibu guru saya, dan saya sadar betul bahwa saya dididik di sini dari 0 semester 1 sampai selesai. Bahkan saya mendapatkan jodoh istri ya di kampus ini, di tarbiyah ini. Dan 2 anak saya ya sekarang masih di sini. Dan mungkin juga Arfa ini tahun depan ya mengikuti jejak kami. Jadi saya ini adalah keluarga besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Nah, jadi mau disebut orang lama stok baru atau orang baru stok lama ya monggo terserah. Tapi saya secara pribadi mengakui dan bahwa ini adalah tempat yang paling luar biasa buat saya, karena saya dididik di sini, mendapatkan jodoh di sini, mendapatkan pekerjaan di sini, dan insya Allah kami hormat dan akan selalu hormat kepada guru-guru kami, dan ini akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu guru kami. Salah satu ilmu yang saya sampaikan di masyarakat ini adalah bentuk dari pemberian dan didikan Bapak Ibu semua, Bu Nur, Pak Mustaqim, Pak Widodo Supriyono, Pak Prof Ibnu Hajar dan lain-lain. Saya kira sepakat begitu ya. Kalau saya ngisi halal bihalal saya nggak pantas. Tadi sudah diisi jagoan saya ini. Sudah diwakili jagoan saya. Saya niatnya silaturahmi. Kenapa tidak? Saya kalau biasanya di tempat lain kalau berkolaborasi. Nah, ini sengaja tidak kolaborasi karena tidak selevel. Kalau kolaborasi itu kan yang imbang gitu. Kalau ini ya pokoknya partai tambahan dikeluarkan dulu. Nah, padahal ini ya termasuk partai tambahan. Sekali lagi, karena sudah amplopnya sudah dilem dan sudah tertulis penceramah, ya tetap saya penuhi permohonannya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Sebenarnya saya untung ini di pamflet itu tertulis Dr. Andes Haji Jasuri. Tidak ada kiainya. Dan itu terima kasih sekali bagi saya. Karena sekarang ini kiai itu sedang punya masalah. Banyak dipermasalahkan. Kenapa? Bisa jadi saya yang aslinya tidak kiai disebut kiai itu digugat. Sekarang lagi rame-ramenya ada penggugatan status Habib. Ora pantes, memang ora keturunan Kanjeng Nabi kok. Habib. Bahkan itu tidak layak disebut sebagai yang mendapat gelar Syekh. Wong supir bis kok. Ada. Syekh Top. Ada lagi yang lagi rame. Gus, ya ini Gus. Ini, maaf hati-hati ini Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang punya gelar Gus. Ini banyak di media sosial yang digugat ini. Gus. Wah ini bukan Gus, nggak punya terah kiai. Wah lagi yang nggak terima langsung bahwa saya ini aslinya Gus, keturunan kesekian ini mbah saya jadi kiai. Iya. Nah ini termasuk yang punya nama Agus itu dilacak betul. Kalau memang Anda lahir di bulan Agustus ya layak mendapatkan nama Agus. Tapi kalau memang lah itu khawatir. Lah ya. Pak Agus, apalagi di FITK kan banyak Agus. Ya. Nah sekarang hati-hati, mau dalil baca kitab yang i'rabnya salah saja jadi masalah sekarang. Yang mestinya rofa diwaca nasab, yang mestinya nasab diwaca jer itu aja dipersoalkan tidak pantas jadi kiai. Ya, jadi ini media ini luar biasa bisa mengungkap semula yang tidak tahu menjadi tahu, membuka wadi sak penake dhewe dan ini menjadi keprihatinan buat kita semua. Alhamdulillah mudah-mudahan ini zoomnya terbatas pada seputar keluarga FITK, jadi tidak ada gugat-menggugat. Matur nuwun Bapak Ibu, terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Carane ning desa kan ngono to, Pak. Ya carane desa Pak selawati gitu. Iya. Bapak Ibu, terima kasih. Munculnya istilah halal bihalal itu juga berawal dari konflik. Kalau saya membaca di Google itu kan memang rujukannya Google saya itu. Kiai Google apa Ustadz Google, betul itu. Itu kan berawal dari konflik antar elit politik tahun 48 yang waktu itu Presiden Soekarno merasakan para elit politiknya itu saling menyalahkan satu sama lain, ada sedikit gejolak yang tidak membuat nyaman ke pemerintahan waktu itu. Akhirnya beliau, Pak Presiden Soekarno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh senior pendiri NU, untuk memberikan saran masukan. Dan singkat cerita, setelah Kiai Wahab itu bertemu dengan Pak Soekarno, dan Pak Soekarno itu minta pokoknya ojo silaturahmi, itu biasa. Cari istilah lain yang tidak silaturahmi. Maka muncul gagasan yang dimunculkan oleh Mbah Wahab itu karena elit politik itu saling menyalahkan dan saling menyalahkan itu adalah dosa dan dosa itu sama dengan haram, maka harus dihalalkan supaya dosa dan keharamannya menjadi halal. Dan itu sehingga pada waktu Hari Raya Idul Fitri tahun 48 elit-elit politik dikumpulkan dan disepakati bersama, didudukkan dalam satu meja. Ini informasi yang begitu, lahirlah istilah halal bihalal yang menjadi local wisdom ala Indonesia dan sekarang masih. Walaupun sebenarnya tradisi sungkeman, tradisi permohonan maaf itu sudah ada sejak zaman para kerajaan dulu yang sering yang populer itu Pangeran Sambernyowo atau Gusti Kanjeng Pangeran Aryo, Adipati Aryo atau Mangkunegaran I itu dalam Google juga. Saya ini bacanya lewat Google saja, nggak ngerti artinya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Arfa sudah menyampaikan ini. Memang itu tag dari saya kok. Ya, tagnya kan yang buat saya gitu. Menurut Ustadz Uin itu pengertiannya ya termasuk panjenengan Pak Ikrom. Ya. Menurut Ustadz dari UIN, nah itu jadi tidak menurut bapak saya enggak begitu. Menurut Ustadz UIN itu bahwa
Halal bihalal itu ada karena ada hari raya. Hari raya itu ada karena ada puasa Ramadan, dan puasa Ramadan ada karena ada perintah. Nah, sekarang kita halal bihalal karena ada Idul Fitri, dan kita semua sudah menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan yang luar biasa. Sedikit kilas balik, para mubalek itu telah menggambarkan memasuki Ramadan bagaikan gabah kering yang siap giling, dimasukkan mesin penggiling atau rice mill atau seleb. Dalam waktu tertentu akan lahir muncul beras yang berubah. Semula gabah kering itu gatel, warnanya coklat kekuningan, mungkin harganya murah. Begitu dimasukkan mesin giling, keluar menjadi beras, warnanya sudah berubah menjadi putih, halus. Kemudian harganya naik derajat, yang semula murah menjadi mahal. Tapi perlu diingat, proses gabah masuk ke rice mill itu ada gabah yang kecret. Kawannya bisa masuk lubang rice mill, ada yang tidak mau masuk, muncrat. Lah, gabah yang muncrat itu digambarkan orang yang ketika masuk Ramadan itu tidak mau ikut puasa Ramadan. Dan nasib gabah yang muncrat itu ya nasibnya ya disapu, kemudian dimasukkan tong sampah. Kalau bejo ya dipakakno pitik, nek ora bejo dobong, nah gitu. Begitu juga begitu masuk mesin giling gabah itu nanti akan muncul beras yang mulus putih utuh, hanya kulitnya yang hilang. Tapi juga ada yang remek jadi menir, mungkin kepanasan atau menir itu. Kayak hurung-hurung ya. Kayak urung salaman, urung juluk ngapura kok wis muni menir meneh mburi ya. Tapi rak apa ya Pak Muslim. Iya, met ya. Ya. Tapi ya tadi ya ada gabah yang diproses digiling itu kan ada yang mulus jadi beras utuh, ada yang remek jadi menir, bahkan masih utuh-utuh gabah namanya las. Kalau orang dulu itu diinteri, ditampah, diambili lasnya, kemudian nasibnya ya buat pitik. Sama orang yang masuk bulan Ramadan ya ikut puasa, tapi puasanya nggak berhasil dengan berbagai persoalan fikih itu. Nah makanya ini muncul akhirnya ya masih utuh, dan nasibnya tidak akan dilanjutkan masuk magicom dimasak, enggak. Lah terus gabah yang sudah jadi beras mulus itu kemudian dicuci, dimasak di magicom jadi nasi, sudah tersaji di ini meja makan, itu pun belum dikatakan lulus kalau belum masuk mulutnya orang yang makan. Bisa jadi nasinya tidak habis menjadi sebuah wadang, bisa jadi sudah masuk piring, tapi karena makannya gugup tidak sampai bersih, tidak semua masuk. Atau bahkan sudah masuk itu, maaf, yang makan itu muntah, jadi itu nasinya keluar lagi. Itu menggambarkan bahwa orang yang sudah puasa, sudah lulus selesai puasa Ramadan, sudah putih bersih, sudah suci, tapi karena tidak bisa menjaga kesucian Idul Fitri itu, bisa jadi muntah lagi seperti nasi yang sudah masuk mulut, dan itu tidak lolos namanya dalam proses perjalanan gabah menjadi nasi menjadi. Nah, harapan kita puasa Ramadan yang penuh dengan semangat ibadah. Lo buatan ibadah, buatan semangat pripun. Saya kebetulan di Mangkang itu kan lingkungan trawehnya itu kan traweh 23 semua, 20 plus 3. Di Mangkang itu kan sulit mencari traweh yang 8 itu susah. Berbeda dengan di Ngalian dan seputar kampus. Sebaliknya kayaknya ya, kalau di sini itu saya mencari traweh yang 20 dan plus witir 3 juga kesulitan di sini. Saya tidak tahu apa ganti madhab apa ganti spotnya sepenting raweh ya nggak tahu, tapi mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini sudah menjadi ketentuan fikih kan tidak ada masalah. Tapi sekali lagi saya menggambarkan di Mangkang lingkungan saya itu kan mencari taraweh yang tidak 2-3 itu susah, sehingga mau tidak mau ya anak adanya ya itu. Nah, saya melihat mengamati jamaah luar biasa. Begitu maghrib buka adzan salat maghrib selesai, kemudian muadzinnya itu tepat waktu isya, begitu
masuk isya langsung adzan, jamaahnya kumpul jadi satu. Luar biasa jamaah kita ini, orang-orang desa, karena termotivasi dengan hadis-hadis Rasulullah yang memberikan motivasi dorongan luar biasa bahwa ibadah di bulan puasa itu dilipat gandakan pahalanya, yang sunnah seperti wajib, yang wajib pahalanya banyak. Kemudian luar biasa, sehingga mereka sholat isya, sebelum sholat isya qobliyah 2 rakaat, ditambah 4 rakaat sholat isya, ditambah ba'diyah. Ba'diyah itu ada dalilnya juga. Saya pernah diprotes sama jamaah, Pak Jasuri kok mboten sholat sunnah ba'diyah isya. Aku lagi mekeh nang aku, saya bilang mekeh angel tangine. Karena apa? Mereka itu punya dalil 2 rakaat ba'diyah ba'da sholat isya itu pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih. Wah itulah akhirnya ya apa ya saya bilang kayak pura-puranya saya nggak tahu ya. Oke, saya ikut-ikutan bareng-bareng. Habis ba'diyah 2 rakaat ditambah tarawihnya 20 ditambah 3 witir, di total 31 rakaat dan bisa semua. Kembrobios. Saya sebagai orang yang memberi semangat pengisi kultum, keringete panjenengan besok dadi seksi ning swarga. Amin gitu. Dadi pun jenengan poso kan ora laga. Poso nek awan kan ora olahraga. Olahraga niki yo bengi tarawih iki. Itu ternyata mandi juga. Saya amati 3 baris full sampai akhir full. Ini luar biasa. Itu dari sholatnya. Belum nanti malam kalau bangun mau sahur tahajud dulu. Ada yang bilang sholat syukrul wudhu 2 rakaat, taubat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, hajat 8 rakaat. Jadi 39 rakaat semalam bisa selesai. Witirnya ndak karena sudah. Gitu. Itu dari sisi sholatnya saja, belum tadarus Al-Qur'annya. Yang biasanya sebelum Ramadan arang-arang kadang seminggu nembe 1 juz ya toh. Lah ini di Ramadan itu 1 day 1 juz, ada yang 2 juz 1 day 2 juz dan seterusnya, apalagi yang hafidh itu luar biasa. Belum amal jariahnya. Maka orang yang berpuasa Ramadan dengan tepat dan benar sampai dijanjikan oleh Allah lewat Rasulullah idkun minan nar, terbebas dari api neraka. Apalagi ditambah dengan Lailatul Qadar, sehingga pantaslah di hari raya mukmin sejati, muttaqin sejati mendapatkan gelaran atau gelar muttaqin sejati idkun minan nar, termasuk kita, Allahumma amin. Dan sekarang dan itu selama Ramadan hak-hak Allah, kewajiban kita kepada Allah insya Allah sudah terpenuhi, dan saatnya di hari Idul Fitri dan seterusnya memenuhi hak-hak sesama manusia, dan inilah inti halal bihalal. Sekarang di masa pandemi. Di masa pandemi itu memang seperti ini. Bapak Ibu, nuwun sewu, saya sudah lama di saintek. Saya sudah mulai ketularan saintek. Dalil saya juga ada dalil sainteknya, Bu. Saya di saintek itu di fisika. Sekarang di fisika itu ada hukum namanya kekekalan energi. Kekekalan energi. Nah, kekekalan energi itu diterjemahkan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, energi itu tidak bisa dimusnahkan, tetapi energi itu bisa dialihkan. Artinya misalnya dari energi kinetik menjadi energi sinar atau energi tenaga dan seterusnya. Begitu juga masa pandemi yang semuanya dibatasi dengan prokes, yang terbatas harus distancing, harus jaga jarak, tetapi esensi silaturahmi apapun bentuknya tetap harus kita teruskan, ya, termasuk hari ini lewat offline maupun online, halal bihalal tetap jalan, sehingga kita ini tetap secara esensi saling memberi dan saling memberi maaf semuanya. Mudah-mudahan di Idul Fitri kali ini dan seterusnya bisa melanjutkan tradisi semangat ibadah baik kuantitatif maupun kualitatifnya, sehingga kita ini betul-betul besok dijanjikan oleh Allah akan masuk surganya Allah bersama-sama, amin ya robbal alamin. Kalau menurut
siapa ini? Ya, Ustadz dari UIN. Ya. Kalau menurut para ustadz itu kan tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini kan orangnya ya orangnya wangi. Artinya orangnya bijak, orangnya bisa memberikan kedamaian orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga calon penghuni surga itu digambarkan ada profil calon penghuni surga. Mudah-mudahan 4 profil ini bisa ada dari kita. Misalnya di dalam hadis itu yang matanya bunyinya wajhun malihun wairu abisun. Yang pertama sosok yang memiliki wajahnya itu memiliki rupa yang sumeh, lembah manah, tidak habis, tidak pucat, tidak layu, tidak sumpek, tidak cemberut. Nah, pokoknya wajhun malihun, memiliki wajah yang ceria, yang menyenangkan. Ya, angel gambarannya angel. Ya. Ya, yang kedua ini lisanun fasihun, memiliki lisan yang fasih, memiliki lisan yang mendamaikan, yang menyejukkan. Nah, ini kira-kira kita sudah bisa atau belum? Artinya apa? Kita ketika ketemu orang dengan orang itu bukan lagi memberi tambah beban, tidak nambah beban, tapi bagaimana ikut memberikan satu solusi, mendamaikan. Jadi memiliki lisan yang enak didengar. Jangan jadi orang yang fahish, senangannya jelekit. Senangannya jelekit. Angel dirungokke angel kan, karena tidak semua orang itu sama hatinya. Kadang-kadang kita yang tidak jelekit saja itu bisa diterima nyelekit, apalagi kalau sudah disengaja nyelekit. Nah, ini kan ada orang-orang yang profil calon penghuni surga itulah orang yang memiliki lisanun fasihun, memiliki lisan yang bagus, yang tutur katanya menyejukkan. Ya. Yang ketiga adalah qalbun naqiyun wala qalbun syadidun, punya hati yang lemah, lembut. Jangan lemahnya dihentikan, lemah lembutnya. Ya. Kalau lemah saja malah kelemperet. Tapi kalau inilah lemah lembut, itu lembah mana? Hati yang selalu mendamaikan orang, yang ya nyenengke gitu, memberikan solusi. Jangan seperti ketika saya mahasiswa dulu, wah aku tanggal 20 sangune entek. Lah kawan saya yang tak waduli begitu malah jawabnya, sampean mending tanggal 20 sangune entek. Lah aku tanggal 10 wis entek. Lah kalau parah meneh. Malah itu namanya bebani. Gitu. Jadi mestinya saling memberikan semangat. Oh, kalau kamu ongkosnya habis ya, ayo kita cari bersama-sama atau ngamen bersama-sama. Gitu. Dan yang terakhir adalah yadun sahiyun, memiliki tangan yang dermawan. Apalagi masa Covid ini, mari kita berbuat sebisanya sesuai dengan ukuran kita masing-masing untuk bisa berperan aktif dalam memberikan solusi problem-problem sosial, karena Allah akan memberikan nilai yang luar biasa kepada orang-orang yang secara langsung itu soleh secara spiritual, soleh secara sosial, dan sekarang itu ada nabi namanya soleh ekologi. Soleh ekologi itu ya soleh yang baik kepada lingkungan kita. Mudah-mudahan hari ini keluarga besar FITK UIN Wali Songo Semarang dengan halal bihalal tadi sudah banyak diberikan masukan Ibu Dekan, Pak Wakil Rektor, untuk selalu semangat apapun dalam bentuk baik ibadah maupun kinerja kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi saya mohon maaf secara pribadi maupun keluarga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل السامة على رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد النعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا محمد حق قدره. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقودنا وتضرعنا وتحشونا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. اللهم يسر أمورنا كلها وسهل أمورنا كلها ولا تعسر علينا. يا الله يا محاول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا كبير يا متعال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.